Oke, selamat malam para DMI lovers dan Dimago fans. Ketemu lagi di channel YouTube Diari Mata Indigo. Tentu saja untuk membahas hal-hal yang bertemakan supranatural, bertemakan spiritual, dan tentu saja masih dalam segmen DMI siaran dengan edisi cari partner. Nggak entah kenapa sampai sekarang mungkin belum ketemu partner yang cocok. Memang itu butuh perjuangan untuk bisa mencari kecocokan itu, dan sampai sekarang masih memilih siapa-siapa aja yang mungkin dari bintang-bintang tamu yang Mas Yus hadirkan ini bisa menjadi partner Mas Yus ke depannya. Nah, malam hari ini Mas Yus kedatangan seorang aktivis di dunia indigo dan dunia supranatural, spiritual juga. Dia aktif di berbagai grup indigo, dan dia juga menyandang gelar sebagai Starseed Mentor sampai dengan sekarang. Dia juga aktif di grup Starseed Community, dan sempat beberapa waktu lalu membawakan beberapa diskusi yang kemudian beliau juga menjadi narasumber, dan dalam hal ini terutama beliau membahasnya tentang angel. Nah, ini yang akan mungkin kita bahas malam ini. Namanya Mbak Emida, atau biasa dipanggil dengan sebutan Mak Emi gitu, tapi saya nggak akan sebut dia dengan gelar Mak Emi itu karena beliau sebenarnya masih muda, karena memang sifat keibuannya dan penyayangnya sehingga kita akrab memanggilnya dengan Mak Emi kayak gitu. Dan khusus untuk malam ini Mas Yus akan memperkenalkan dia dengan sebutan Mbak Emi saja ya. Saya akan sapa dia. Mbak Emi, apa kabar? Halo, baik. Baik, oke. Kali ini Mbak Emi yang akan mengisi untuk segmen DMI siaran pada malam hari ini, dan temanya malam hari ini lumayan misterius. Kalau bahasa bukan temanya berat, tapi kalau Mas Yus lebih suka menggunakan temanya itu misterius. Malam hari ini kita akan membahas tentang malaikat atau tentang angel. Aku sebenarnya ngundang Mbak Emi malam ini karena tertarik waktu kita beberapa minggu yang lalu itu ngisi sebuah diskusi gitu, dan waktu itu Mbak Emi itu dengan fasih menjelaskan tentang angel dan bagaimana kisah yang ada di balik mitologinya, sementara kalau saya sendiri mungkin lebih banyak waktu itu menjelaskan tentang kebalikannya angel atau tentang demon. Nah, memang sepertinya orang sudah terlalu banyak bahkan yang membahas tentang demon ini. Nah, justru malam ini Mas Yus mau ngobrolin sama Mbak Emi ini tentang angel atau tentang malaikat. Nah, kita bisa tahu bahwa yang namanya malaikat ini khususnya untuk dalam spiritualitas atau dalam kepercayaan samawi ini sosoknya cukup lekat. Itu digambarkan seperti manusia menggunakan sayap, kemudian bercahaya, dan banyak sekali digambarkan di dalam manuskrip-manuskrip atau di dalam lukisan-lukisan atau di dalam gambar-gambar yang terutama erat kaitannya dengan keagamaan. Nah, mungkin aku awalnya mau nanya dulu nih sama Mbak Emi. Mbak Emi sendiri, kenapa sih kok tertarik itu dengan angel ini atau dengan sosok angel ini, atau mungkin punya pengalaman yang sifatnya personal dengan angel ini, atau bagaimana, Mbak? Ya, awalnya sih sama sekali nggak kepikiran buat terjun di dunia indigo ya. Tapi karena terlalu banyak orang indigo lain yang randomly saya kenal, saya ketemu dari berbagai tempat, mereka itu selalu ngomong, iya kamu tuh yang jaga ini loh malaikat, kamu itu di sebelahmu itu ada malaikat cowok. Atau enggak kadang-kadang ngomong, oh ya yang jaga dia emang benar-benar dari light gitu, maksudnya apa gitu ya. Dan terus
terus saya ini kenapa ya dijaga sama malaikat gitu? Apakah emang karena semua orang dijaga? Apakah karena saya punya tugas? Atau gimana? Saya kan jadi tertarik dengan misi jiwa apa yang saya punya di siklus hidup yang sekarang. Seperti itu. Terus kalau pengalaman real, jujur aja saya nggak bisa ngelihat malaikat, tapi saya bisa channeling dari berbagai media dengan mereka. Jadi dari kecil tuh tiba-tiba di kelas 3 SD itu saya bisa dengar gitu ada kayak yang memandu saya gitu. Saya kan dulu kecil tuh susah adaptasi sama teman-teman yang di sekolah atau karena saya kan baru-baru pindah juga. Jadi saya tuh kurang bisa adaptasi sama situasi baru gitu kan. Kayak masih kagok gitu lah. Tuh ini gimana ya, sering kelupaan bawa buku, sering dihukum apa gitu kan. Terus lama-kelamaan bebet terdengar suara gitu, ada yang kasih instruksi gitu. Ceritanya gue lagi gak bawa buku gitu. Aduh, mati gue. Gimana ini? Aku kan bangsa perfeksionis gitu. Jadi kan takut dihukum gitu kan. Masih kecil kan takut dihukum gitu. Terus ada suara, udah tenang gitu. Sekarang kamu tenang, kamu ambil buku, udah kamu pura-pura aja nulis. Bener aja sama gurunya kagak ditanggepin gitu. Lewat aja. Jadi kepanikanku yang awal tuh tidak terbaca gitu loh karena instruksi dari suara yang menenangkan itu. Yang surprisingly dia ngomong gitu langsung gelisahnya turun gitu. Langsung berasa banget tenang gitu. Kayak gitu. Terus itu pengalaman yang paling pertama sih aku dengar suaranya malaikat. Terus ya Itu kira-kira ada seumuran berapa itu? Kalau boleh tahu awalnya itu umur berapa itu? 7 tahun, 7 tahun, 7 ke 8 tahun mungkin. Kayak gitu. Oke, setelah itu? Ya, ada lagi yang lebih berkesan itu pas itu kakak saya sakit demam berdarah yang pas itu benar-benar sampai parah banget sampai harus transfusi darah. Tapi transfusi darahnya itu kagak masuk-masuk gitu kan. Betul pas itu kan ya udah panik kan di rumah nggak bisa ngelihat, nggak bisa ngejenguk gitu akhirnya doa aja gitu doa dan berasa sedih banget ini kok nggak masuk-masuk ya transfusi darahnya gitu. Pas sudah doa semalam suntuk gitu pas mau tidur gitu ya fase kita belum masuk mimpi tiba-tiba dengar suara kayak ada yang deketin mulutnya ke telinga gitu loh kayak bisikin gitu udah selesai kok kayak gitu pas di momen Oke. itu transfusi darahnya berhasil di waktu yang sama transfusi darahnya masuk. Terus sebenarnya kan ini buat jelasin juga ke teman-teman yang masih awam ini Mbak. Sebenarnya kalau menurut versi Mbak Emi ini channeling itu seperti apa sih sebenarnya? Mungkin bisa dijelaskan sedikit. Karena saya kan kagak bisa lihat, jadi saya itu ya bisa dengar pun kadang-kadang ya jarang-jarang bisa secara direct gitu bisa dengar kayak gitu. Saya lebih ke teks atau ke teksnya macam-macam teks film bioskop, teks di Google, teks di novel, teks di ayat-ayat. Kalau saya kebetulan media saya yang saya pakai Bible karena Bible ini ada ilmu yang namanya bibliomancy. Bibliomancy nggak cuma Bible sih. Dengan kitab apapun tuh bisa. Jadi dengan random membuka kitab itu, saya tanya, saya mau tanya masalah ini masalahnya lagi gimana ya? Dibuka, jadi dia memakai simbolik gitu, tapi tiba-tiba saya tuh bisa ngerti artinya. Oh, ini saya dilarang untuk maju. Oh, ini saya disuruh maju gitu. Atau enggak, saya lagi dikasih masukan. Aku harusnya kayak gini. Jadi dia memakai simbol-simbol tokoh-tokoh Alkitab yang memang kebanyakan orang susah buat mengerti. Tapi itu ada. Dan beberapa anak belakangan ini saya temui banyak yang memakai bibliomancy. Itu bibliomancy lebih tua daripada tarot kalau nggak salah usianya. Bisa dicari aja sih. Di internet banyak sih yang membahas itu. Oke. Jelas deh ini. Jadi penjelasan tentang channeling itu kurang lebih seperti itu ya. Nah, kalau menurut Mbak Emi sendiri, karena kita lagi bahas tentang angel ya ini, angel itu sebenarnya apa sih? Kalau misalnya mungkin dijelaskan menurut versi Mbak Emi ini, sebenarnya mereka itu sebenarnya apa sih kalau boleh tahu? Mereka yang jelas anak buahnya pencipta kita. Itu udah jelas. Apapun yang pencipta suruh mereka pasti nurut. Apapun Oke. Nah, jadi sebenarnya kalau
menurut versi Mbak Emi sebenarnya pengertiannya angel ini sendiri apa gitu? Itu mereka sendiri sebenarnya apa itu? Kenapa mereka mungkin bisa hadir? Kenapa mereka mungkin bisa ada kayak gitu? Asal muasalnya dari mana kayak gitu? Menurut Mbak Emi sebenarnya bagaimana? Mereka itu sebenarnya apa sih kayak gitu? Mereka itu usianya yang jelas lebih tua daripada bumi ini bahkan ya. Karena mereka kan ya asistennya Tuhan gitu kan, kreator. Terus mereka ini berada di sini bolak-balik ya jelas mereka sedang jadi ibaratnya kayak pengawasnya, CCTV-nya, pembalansnya, penyeimbangnya. Penyeimbang di sini yang dimaksud menyeimbangkan antara demon and angel itulah ya. Yang selama ini orang kira mereka kan saling berseteru ya. Enggak, sebenarnya mereka cuma melakukan apa yang ditugaskan gitu, yaitu menyeimbangkan dan membuat manusia belajar, dan mereka mengarahkan manusia ke arah yang apa namanya, pembelajaran yang menuju kesempurnaan ya kalau orang ngomong, menuju ke keilahian, divine, sifat-sifat divine gitu. Nah itu semua proses belajar aja, dan mereka itu salah satu guru gitu. Buat saya mereka itu guru. Oke. Nah, jadi sebenarnya kalau misalnya digali lagi lebih lanjut itu mereka itu sendiri sebenarnya punya kayak gitu ya. Mereka itu sebenarnya boleh dibilang kan orang sering bilang mereka itu pasukan gitu ya. Berarti kalau mereka itu pasukan berarti punya hierarkinya kayak gitu, punya tingkatan-tingkatannya kayak gitu. Kalau dari yang Mbak Emi tahu tingkatan-tingkatannya seperti apa mereka itu? Tingkatannya seperti saya ada slide, apa mungkin mau ditampilin slide-nya atau gimana? Tadi saya ada ngasih PowerPoint, mau ditampilin atau nggak usah? Nggak usah? Atau saya jelasin langsung aja ya? Silakan. Jadi ada 9 yang orang tahu ya, 9 tingkatan, total 9. Jadi dibagi tiga. Tingkatan pertama, tingkatan kedua, yang paling atas itu juga ada yang nggak turun-turun, yang kerjaannya di sebelahnya Tuhan itu juga ada. Jadi tingkatan yang pertama paling dekat dengan kita adalah disebut angel kan, guardian angel. Okay. Mereka itu bahan bakunya paling disesuaikan dengan manusia, karena manusia itu belum tentu bisa menerima vibrasinya mereka. Vibrasi mereka kan terlalu terlalu kinclong, terlalu apa ya? Gak apa, lanjut aja, lanjut. Saya itu tidak cocok gitu loh. Kalau ketemu mereka itu nggak bisa matching gitu. Jadi itu sebabnya mereka itu dibagi ke 9 tingkatan, karena yang membedakannya adalah bahan baku mereka, lingkup mereka ngatur itu seluas apa, terus tipe armor mereka ya memang beda itu tadi, sama apa ya? Ya kira-kira itu deh. Yang angel itu, jadi mereka kan setiap manusia itu pasti punya paling nggak 1 malaikat di sebelahnya dia, atau 1 sampai 3 lah kira-kira. Tapi nggak cuma itu, kadang-kadang ada orang yang diikuti 3 malaikat, tapi yang satunya itu punya legion, grup. Biasanya manusianya itu pasti punya kayak tugas gitu sih. Tugas buat nggak cuma sekedar jagain keluarganya atau perusahaan atau komunitas, nggak cuma itu, tapi mungkin mereka juga tugasnya menjadi penyeimbang itu tadi. Kalau orang bilang kan kok saya sih lebih suka ngomong sebagai penyeimbang dari demon itu tadi. Makanya ada manusia yang kadang-kadang diikuti banyak malaikat, itu penjelasannya kayak gitu. Itu karena malaikatnya dia itu ternyata jenderal dari legion gitu. Kemudian ada yang namanya archangel, itu atasnya angel kan, angel biasa. Archangel itu ya lebih ke bosnya si angel ini. Jadi kalau orang bilang saya terkoneksi dengan archangel ini, itu sebenarnya bukan berarti si archangel itu berada di samping kita 24 jam, nggak seperti itu. Archangel itu kan sibuk ya, mereka wira-wiri kemana-kemana gitu, dan mereka nggak mungkin menjaga cuma 1 orang. Jadi mereka menugaskan bawahannya mereka. Jadi di sela-sela archangel sama angel itu ada tingkatan lagi yang manusia tidak tahu, ya yang seperti saya bilang, yang mempunyai legion itu. Angel yang biasa itu nggak mungkin punya legion, itu pasti tingkatan di tengah-tengah archangel dan angel. Nah mereka itu biasanya terhubung langsung dengan
salah satu archangel atau 3 archangel atau bahkan 7-7-nya dia atau bisa ganti-ganti gitu, itu juga bisa. Nggak cuma satu archangel aja. Oke. Terus habis itu archangel itu lebih ke luas cangkupan penjagaannya daripada angel. Lebih ke apa ya? Jaga komunitas iya. Kalau yang di atasnya lagi principalities. Atasnya archangel tuh biasanya principalities tuh jaga kayak raja, kayak presiden, kayak yang lebih gede lagi lah pokoknya cakupannya. Pemerintahannya yang luas pokoknya. Nggak sekedar komunitas saja. Terus mereka jarang ya manusia mungkin membahas principalities, tapi mereka sangat campur tangan sih 3 ini, principalities, archangel sama angel nih paling banyak campur tangan sama urusan manusia. Kemudian kelompok yang kedua dimulai dari power. Jadi ada saya principality, ada power. Power itu tugasnya lebih ke perang melawan demon yang skalanya gede banget. Nah, itu kerjaannya power. Jadi kok archangel kan lebih ke yang minor gitu kan, yang lebih yang kecil-kecil. Kok powers itu udah yang gawat bener lah baru dia turun gitu. Dan skalanya itu di satu planet ya, di bumi gitu. Virtus lebih ke universe, lebih ke mungkin satu galaksi ya, lebih ke satu galaksi. Kalau si atasnya lagi Dominion itu baru antar galaksi. Jadi ya tambah luas gitu ya. Tentunya sayapnya beda, bahan bakunya beda. Cuma nggak bisa ditentuin dari jumlah sayapnya ini. Berarti ini si tingkatannya cherubim atau thrones atau seraphim, nggak bisa kayak gitu. Mereka itu kadang-kadang mau ngasih tahu gitu. Mereka mau ngasih tahu, oh aku ini ternyata cuma ini tengah-tengahnya angel dan archangel tadi. Saya cuma bawahannya ini, saya cuma bawahannya archangel sini gitu. Tapi orang mengiranya dia itu anaknya si atas gitu, si seraphim atau cherubim gitu. Jadi ya kadang juga mereka nggak mau ngasih tahu nama mereka siapa atau di bawah utusannya siapa, mereka nggak mau ngasih tahu juga kadang-kadang. Itu mostly kebanyakan nggak mau ngasih tahu. Oke. Wah, luar biasa sekali. Oh iya, aku jadi penasaran nih Mbak. Bener nggak sih kalau yang namanya malaikat itu tingkatan kekuatannya, kuasanya, atau mungkin pangkatnya gitu, itu tergantung dengan jumlah sayap yang ada di belakangnya. Bener nggak sih sebenarnya? Nah itu yang saya bilang, itu belum tentu yang maksudnya kalau kita ngeliat, oh ya ini sayapnya jebret ada 6 gitu ya kayak seraphim, itu berarti ya ini seraphim gitu. Nggak mesti gitu loh. Kadang-kadang ada juga yang bawahannya archangel tuh 6, itu ada juga gitu loh. Seraphim itu kan dia bener-bener size-nya itu gede banget gitu loh. Sedang archangel aja yang saya pernah lihat archangel tuh tapi ngeblur ya. Itu dalam kondisi saya meditasi itu saya pernah lihat ngeblur dia depan-depanan sama archdemon gitu kan. Size-nya mereka tuh sama gedenya bawa gitu 2 lantai gitu. 2 lantai rumah gitu. Kebayang nggak sih seraphim tuh gedenya seberapa gitu loh. Jadi ya mereka memang bisa size-nya mengecil, tapi seraphim itu lebih ke di sisi Tuhan 24 jam dan apa namanya, kalau untuk ketemu mereka aja, maksudnya kita ke dimensinya mereka, kita itu harus disucikan pakai api yang ada di tangannya mereka, putih. Habis itu kalau mereka kesini itu fisik kita nggak bakalan kuat. Paling enggak dia mungkin cuma sekian, paling mentok mungkin jam 3 jam itu udah paling mentok, itu cuma kasih blessing aja dan itu cuma di cakra mahkota. Dia nggak physically turun. Mereka tujuannya cuma memblessing atau ngasih nasihat sedikit gitu. Dan itu pun jarangnya minta ampun dan orangnya langka yang dipertemukan sama seraphim. Iya. Nah, ini pertanyaan yang agak menggelitik nih sebenarnya Mbak Emi ini. Tapi sebenarnya agak kontroversial juga. Mau dijawab monggo, enggak juga nggak apa-apa. Kalau menurut Mbak Emi sendiri, mungkin nggak sih seorang manusia melihat malaikat? Kalaupun misalnya bisa, apa yang membuat manusia itu kemudian bisa melihat malaikat? Oke. Jadi itu kembali ke setiap orang yang mau nilainya kayak gimana. Ada yang nggak percaya sama sekali itu ya nggak apa-apa. Tapi kan ya beberapa bulan ini saya itu banyak ketemu orang yang mampu melihat dan mereka tuh nyebutin cirinya itu sama.
mereka berada di kota yang berbeda, mereka berada di ya pokoknya background usia mereka beda, background keluarga mereka beda, tapi mereka bisa ngomong hal yang sama. Apakah itu suatu kebetulan? Itu dulu yang harus dijawab di hati kita masing-masing. Apakah ya gila semua gitu? Oh, Apakah mereka halu semua gitu? ya, Mereka ya, tuh, ya, ya. mereka yang aku maksud tuh jumlahnya tuh benar-benar banyak. Mereka berkelompok dan banyak. Dan mereka melihatnya itu sama gitu. Gak janjian, gak kenal gitu ya kan. Itu terus Iya. apa namanya, kalau kalau yang apa tadi pertanyaan keduanya Mas, gimana cara supaya apa ke connect ya sama si malaikat Iya, itu? mungkin kan kalau misalnya orang mungkin lihat malaikat, bener nggak sih dia bisa lihat malaikat, terus apa mungkin ciri-ciri orang yang mungkin sebenarnya bisa melihat malaikat, tapi kalau misalnya pun nggak, sebenarnya mereka nggak bisa lihat, mungkin gimana caranya terkoneksi gitu sih. Aku sih coba pengen Oh, galinya ke situ. kalau mereka benar-benar itu kayak gini, malaikat itu kan suka ngasih input, suka kasih kita nasihat, itu pasti buah dari perbuatan kita otomatis mengarah ke sifat-sifat divine. Uh, Hmm, hmm, hmm. ya kalau misalnya kita kekoneksi ke malaikat ya, tapi habis itu malaikatnya malah minta ini, minta itu, gitu. Kita harus tanda tanya dong, itu malaikat atau bukan gitu ya kan. Malaikat itu Hmm. harusnya selalu memberi, entah itu memberi kita energi, memberi kita ilmu, inspirasi. Bahkan mereka itu bisa, ya itu yang kayak lucu pengalaman aku dulu kecil tuh, ngajari Ya, supaya udah tenang dulu. Bisa ya, sepresisi ya. itu mereka mengajarin gitu loh. Itu harus dilihat secara keseluruhan, jangan dilihat sekedar dari mata kita aja. Tapi apakah keadaan kita dari hari ke hari itu membaik oleh karena bimbingan dia. Kalau memang membaik, makin maju dari kita yang sebelumnya, iya itu malaikat. Tapi kalau kita tambah lama hubungan kita dengan sekitar buruk, dengan keluarga buruk, dengan semua circle pertemanan kita buruk, ya kita harus ya mempertanyakan itu malaikat atau bukan gitu. Gitu. Oke, Dan oke, oke. caranya untuk Mantap, mantap. supaya terkoneksi, walaupun kita nggak bisa lihat adalah ya dengerin dulu suara batin. Kok suara batin kita nggak berbicara, coba ajak ngomong terus kayak kayak seorang sahabat gitu. Dan kalau misalnya masih nggak yakin, kalau aku kan memakai Biblio itu karena aku butuh nasihat yang panjang, yang spesifik gitu kan. Kalau butuh media, bisa kita pakai media kayak tarot, kayak yang Bibliomancy tadi, atau banyak sih medianya. Ada juga yang apa, dia bisa terkoneksi langsung terus gambar, pakai gambar atau pakai ngetik. Ada yang bisa otomatis ngetik sendiri pesannya apa, itu ada juga. Jadi terlalu banyak medianya. Hmm, hmm, hmm. Apapun Ya, itu bisa. banyak juga, memang banyak medianya ya. Saya juga tahu, memang medianya sangat bermacam-macam, variasinya juga sangat banyak kayak gitu. Ya memang seperti itu sih. Nah, pertanyaan berikutnya kan yang namanya malaikat ini kan orang sering menghubung-hubungkannya dengan lawannya, dengan demon kayak gitu ya. Nah, sebenarnya kalau dari yang Mbak Emi bisa jelaskan ini, gimana sih sebenarnya kita memahami peperangan antara para malaikat dengan demon ini? Kan kayaknya nggak pernah berakhir gitu loh, never ending story gitu loh. Yang sana punya pasukan banyak banget, ini juga demon-demon juga di sana punya pasukan banyak banget, di sana punya pangkat archangel, terus di bawah sana juga ada archdemon kayak gitu. Nah, ini sebenarnya bagaimana sih kemudian menjelaskan bahwa ada peperangan antara dua kubu kayak gini. Sebenarnya manusia itu sendiri sebenarnya posisinya bagaimana kalau di antara peperangan dua kubu ini kayak gitu. Kalau saya pribadi ya nangkepnya manusia itu, manusia kan di tengah-tengah ya. Jadi ini Hmm. angel, ini demon. Manusia itu jembatannya. Kalau saya merasa Hmm. manusia itu diciptakan dari awal tuh karena pencipta kita itu udah tahu gitu loh. Maksudnya antara light and dark itu mau split. Dia tuh udah tahu, dan dari dia tahu itu mau split, dia menciptakan manusia. Jadi bukan kebalik. Kalau menurut saya itu gitu, karena dia sedari awal tuh udah meramalkan hal itu gitu. Jadi kenapa kok saya menarik kesimpulan seperti ini? Karena saya diceritain sama banyak temen yang bisa melihat jejak past life ya. Jejak past life di manusia itu ada kadang-kadang itu, oh ini di jidatnya ada logo Starship-nya gitu. Oh ini di badannya ini ada kayak sayap gitu. Dia ini kayaknya dulu malaikat deh, tapi
mungkin turun atau lagi tugas atau dia lagi pelanggaran atau ada juga yang demon. Ada juga yang badan halusnya, badan etheric badinya itu ada tanduk gitu. Itu menurut saya itu saya jadikan pembelajaran bahwa Tuhan itu memang maha adil dan Tuhan itu maha pemurah gitu. Dan dia menjadikan manusia sebagai tools bahwa yang atas bisa turun ke bawah, yang bawah juga bisa turun ke atas. Tapi memang harus melalui proses manusia dulu. Proses pembelajaran, proses penyucian, ya itu ada manusia itu sendiri. Dan menurut saya surga itu adalah ya surga di mana kita semua ngumpul jadi satu, padahal background kita dulu dark, background kita dulu light, ya itu betapa indahnya kita bisa bertemu lagi gitu. Menurutku itu paling indah. Di situ seninya gitu. Itu sih yang saya pelajari gitu. Ya, menarik sih ini kayak gini. Ini makin lama mungkin makin banyak yang bisa digali. Tapi malah ada pertanyaan dalam tanda kutip agak nyeleneh juga nih sebenarnya. Ini saya dapat pertanyaan ini dari orang yang pernah DM ke Instagram dari Mata Indigo. Mungkin Mbak Emi bisa menjelaskan, bisa nggak sih seorang manusia itu kerasukan malaikat atau malaikat itu masuk ke dalam tubuhnya? Kayak gitu. Setahu saya itu dilarang. Setahu saya itu dilarang. Kenapa? Karena tubuh manusia itu temple of God, katanya mereka. Tubuh manusia itu adalah tempat yang sakral dan suci, di mana nggak ada satupun harusnya boleh masuk. Ya, demon tuh yang cerita ya, karena demon itu dia dulu pas jatuh dia minta perjanjian kalau dia boleh diizinkan untuk masuk ke manusia gitu. Kalau malaikat enggak diizinkan. Itu yang setahu saya, karena itu harusnya temple of God di badan manusia ini posisinya buat Tuhan datang, Roh Kudus ya, kalau kita ngomong Roh Kudus itu datang ke hati kita, kasih wejangan kayak gitu-gitu. Harusnya kayak gitu. Jadi sebenarnya harusnya sih dengan mereka berdiri di sisi kita itu mereka lebih dari cukup untuk ngajari kita banyak hal. Beneran. Gitu. Ya, bisa dipahami sih kondisinya kayak gitu. Sebenarnya sih kalau ini dibahas lebih lanjut pasti nggak akan selesai-selesai karena ini pasti merupakan misteri yang berkelanjutan dan tidak pernah akan habis waktu untuk membicarakannya. Tapi berhubung waktu juga yang mungkin agak sedikit terbatas, nah mungkin kita masuk ke pertanyaan terakhir, Mbak Emi, singkat aja. Kira-kira apa pesan-pesan Mbak Emi bagi anak-anak Indigo atau mungkin para spiritualis sehingga mereka bisa terkoneksi dengan angelnya atau dengan guardian angelnya? Ada pesan-pesan nggak dari Mbak Emi buat mereka? Pertama-tama kita itu harus punya kerendahan hati ya, karena makhluk atas itu apapun itu, dewa-dewi, malaikat, mereka itu menyukai orang yang rendah hati. Kenapa mereka suka? Karena gampang buat diomongin dan diarahkan gitu loh. Itu yang pertama. Terus yang kedua itu kita harus intens komunikasi sama mereka. Jangan karena mereka nggak jawab terus kita nyerah. Aduh, udahlah, nggak usah deh. Gitu. Mereka memang, kita kan butuh waktu ya, kenapa kok mereka nggak bisa langsung jawab kita? Maksudnya badannya kita ini, cakra-cakra kita kan belum tentu siap untuk keberadaan mereka ya kan. Ada yang kadang-kadang masih kebuntu, ada yang kotor, ada yang macam-macam gitu kan. Jadi kita itu perlu waktu untuk diproses, di cleansing sehingga siap untuk menerima vibrasi mereka. Terus habis itu kita ya pasti setelah udah bisa komunikasi, nggak lama itu pasti ada datang ujian demi ujian. Kenapa bisa datang ujian demi ujian? Ya karena kita mau dites apakah sikap kita ini berubah untuk konsisten, atau misalnya kalau dikasih gift kemampuan sama mereka, kita gunain apa enggak, itu ujiannya. Nggak lama setelah kita tahu pasti ada ujian. Kalau kita makin mengenal mereka, pasti tambah lama diuji. Itu udah kebanyakan saya amati kayak gitu sih. Jadi kalau memang mau benar-benar mengenali guardian angelnya, ya harus siap diuji juga. Terus yang paling penting juga koneksi ke Tuhan itu tidak boleh putus, karena mereka itu kan logikanya gini, mereka itu anak buahnya Tuhan. Jadi kalau mau memakai energi mereka atau bantuan mereka,
harus connect ke Tuhan dulu, baru kita ngomong ke mereka gitu kan. Jangan dibalik, mereka dulu baru ke Tuhan atau nggak sama sekali ke Tuhan. Itu juga buat saya buat safety Iya, sih, iya. safety ya. Buat orang yang awam yang nggak bisa ngeliat itu safety banget. Jadi kalau misalnya doa kita itu ada bau-bau amarah, ada bau-bau kebencian gitu, itu nggak akan jalan gitu. Karena yang atas tuh ngerem gitu loh. Ini nggak bagus gitu. Jadi direm nggak dikabulkan sama mereka. Terus yang lucu ya, ada saya diceritain sama teman saya, orang-orang yang koneksi ke Tuhannya bagus itu halanya ini ada kabelnya katanya. Kalau orang-orang yang benar-benar koneksinya bagus itu kabelnya gede, segini lurus sampai ke atas, tembus ke langit. Kalau orang-orang yang koneksinya biasa aja gitu ya, kadang biarpet gitu ya, kayak PLN belum bayar, ya kecil aja, kecil. Jadi mungkin yang sana juga mau denger kita doa juga, apa? Ya. Penggambaran yang cukup masuk akal sih, masuk akal. Terus ya apa namanya, yang terakhir saya saranin sering doakan mereka berterima kasih. Jadi setiap kali kita meminta bantuan mereka, jangan lupa ditutup dengan berterima kasih dan apa namanya, jangan lupa juga beramal demi mereka, mengatasnamakan mereka. Ya kayak guardian yang lain lah ya, nggak cuma malaikat, guardian lain juga gitu kan. Pasti mereka senang kalau kita beramal atas nama mereka. Terus ya sering berpuasa, bermeditasi. Ya itu semua sama sih antara angel dengan guardian yang lain. Mereka senang kalau kita sering meditasi gitu. Dan kita lebih ada energinya juga. Siap. Mantap sekali. Saya sangat apresiasi banget. Makasih Mbak Emi sudah dengan gamblang menjelaskan buat kita semua dan mencerahkan ya. Mudah-mudahan teman-teman di Mago Fans dan di Emi Lovers semuanya bisa menangkap dan bisa dengan baik menyerap apa yang tadi disampaikan oleh Mbak Emi. Benar-benar sangat bisa menjawab dan memberikan pencerahan buat kita semua. Kalau dari pemahaman Mas Yus sendiri, sebenarnya singkat saja bahwa kalau bagi Mas Yus yang namanya malaikat itu harusnya lebih konkret. Di mana Mas Yus sendiri punya pengalaman ketika waktu perantauan di Jakarta, itu suatu ketika karena belum gajian dan ternyata duit bulanan itu sudah habis, kondisi pada waktu itu tidak bisa beli makan, kelaparan dan lain sebagainya. Dan pada waktu itu di tengah keadaan yang mendesak, kemudian dengan sedih, dengan sungguh-sungguh kemudian berdoa, ya Tuhan, mudah-mudahan ada yang memberikan makan. Itu pada waktu itu kondisi seperti itu. Dan entah kenapa, nggak berapa lama itu ada yang mengetuk pintu kos-kosan dan dia membawakan nasi uduk pada waktu itu. Nah, bagi Mas Yus, teman yang mengetuk pintu, yang kemudian dia memberikan nasi uduk buat Mas Yus di saat sedang kelaparan, sedang butuh makan karena tidak bisa membeli makanan karena kehabisan uang, itulah malaikat yang sebenarnya. Jadi kalau bagi Mas Yus, malaikat itu tidak perlu bersayap, tidak perlu bercahaya, tapi konkret. Bisa jadi dia adalah diri kita semua, kita yang berbuat lebih, melakukan sesuatu untuk orang lain, dan kita menyediakan diri kita untuk orang lain. Bagi Mas Yus, itulah malaikat yang sebenarnya. Akhir kata, Mas Yus ingin mengutip kata-kata yang sangat baik, sangat bagus, sangat indah dari Romo Mangunwijaya. Beliau pernah mengatakan bahwa sebelum belajar tentang surga dan malaikat, belajarlah dulu menjadi manusia. Ini kata-kata yang Mas Yus sampai sekarang pegang, dan mudah-mudahan ini bisa semakin memantapkan dan bisa semakin memberikan pencerahan bagi kita semua untuk tema pada hari ini. Terima kasih Mbak Emi kesediaannya pada hari ini sebagai tamu di channel di Harimata Indigo bersama Mas Yus. Mudah-mudahan nggak kapok ya, nanti kapan-kapan Mas Yus undang lagi untuk menjadi partner pembicara untuk berbincang-bincang hal-hal yang lainnya. Dan akhir kata, Mas Yus tutup untuk segmen di Harimata Indigo siaran atau di Emi siaran pada hari ini. Kita jumpa lagi pada segmen-segmen berikutnya di kesempatan yang lain. Dan jangan lupa untuk subscribe
dan bunyikan tanda lonceng sehingga teman-teman tidak ketinggalan konten-konten dari channel Diari Mata Indigo selanjutnya. Ya, masih ucapkan selamat malam, sampai ketemu dan bye-bye.